Halo semuanya, di video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai SEM dan kali ini kita akan fokus ke bagian specimen chamber-nya. Ya, jadi di specimen chamber itu ada tempat untuk meletakkan sampel dan juga ada beberapa detektor yang digunakan untuk menangkap sinyal-sinyal elektron yang dipantulkan dari sampel. Ya, seperti apa? Mari kita lihat. Oke, specimen chamber ini terletak di bagian bawah. Jadi di bagian atas itu ada elektron gun, kemudian ada beberapa electromagnetic lens, ya itu terletak di electron chamber. Ya, di bawah electron chamber ada specimen chamber. Ya, di sini tempat kita meletakkan sampelnya dan juga beberapa detektor yang bisa mendeteksi pantulan elektron. Ya, specimen chamber juga berada dalam kondisi vakum walaupun tidak setinggi vakum yang di electron chamber. Ya, ini seperti yang sudah kita bicarakan, ya ada beberapa komponen-komponen yang penting dalam SEM yang berada di specimen chamber ini seperti misalnya detektor, kemudian CCD kamera, ya, specimen holder, optional airlock chamber, dan lain sebagainya. Beberapa komponen ini tidak wajib ada, ya opsional, ya tetapi biasanya yang ada itu hanya detektor untuk secondary elektron, kemudian backscatter elektron, ya, dan untuk EDS atau energy dispersive spectroscopy. Ya, minimal tiga ini sudah kita bisa lakukan, kita bisa gunakan SEM-nya untuk mengamati di aplikasi yang cukup luas. Ya. Pertama kita lihat dulu untuk dalamnya dari specimen chamber ini. Ya. Yang pertama ada specimen stage, ya, di mana kita bisa meletakkan sampel kita. Ya, bisa dilihat di gambar yang ini. Ya. Ini sebenarnya adalah gambaran keseluruhan pintu dari specimen chambernya. Jadi ini bisa kita geser, buka, tutup. Ya. Sampel kita letakkan di sini. Ya, bisa terlihat, ya, bisa kalian bayangkan ukuran sampelnya harus kecil, gitu ya, karena spesimen chambernya hanya sebesar ini. Ya, dan di atasnya sini nanti juga ada detektor lainnya. Ya, setelah kita masukkan, ya nanti kita bisa lihat ya setelah perbandingan atau kita bisa perhatikan ya posisi sampel dengan chambernya itu cukup posisi sampel dengan pole piece-nya itu cukup dekat. Ya, di sini ini adalah tempat sampel kita dan ini ya di alat ini adalah si pole piece-nya. Ya, bisa dilihat ya jedanya atau jaraknya cukup dekat. Ya, sehingga memang harus cukup berhati-hati karena apabila tidak dijaga nanti bisa pole piece-nya bisa menghantam atau mengenai sampel kita dan itu akan cukup berbahaya. Ya. Kemudian yang pertama detektor yang ada adalah detektor Everhard Tonley. Ya, di sini detektor ini sebenarnya bisa untuk mendeteksi secondary elektron dan backscatter elektron. Ya, yang dihasilkan dari spesimen, ya. Tetapi untuk penggunanya sendiri biasanya detektor ini, Everhard Tonley ini digunakan untuk mendeteksi secondary elektron saja. Ya, sehingga biasanya sering dikatakan bahwa detektor ini adalah detektor secondary elektron. Ya. Posisinya dia berada di sini. Ya, jadi ini tadi sampel ini dalam sini adalah sampel chambernya. Ya, kemudian sampel stage-nya kita di sini, sampel kita yang di sini nih. Ya, ini adalah pole piece-nya dan ini beberapa dari detektornya. Nah, Everhard Tonley ya atau secondary electron detector itu ciri khasnya adalah dia memiliki Faraday cage seperti ini. Ya, jadi seperti ada jerujinya. Ya, ini adalah Everhard Tonley detector atau secondary electron detector. Yang di atas langsung di sini, ya, ini adalah backscatter electron detector, ya. Kemudian yang ini, yang bentuknya seperti ini, yang mendekati dengan backscatter ini, dia adalah detektor untuk EDS atau energi dispersif spektroskopi. Ya, jadi ini adalah detektor secondary elektron. Ya, kemudian yang berikutnya adalah detektor untuk backscatter elektron. Ya, dia itu persis di atas the sample, ya, karena sesuai namanya backscatter elektron berarti elektronnya dia akan memantul kembali ke atas, dia ditembak dari atas kemudian mantul kembali ke atas, ya, sehingga dia detektornya berada di atas ini, ya. Nah, untuk perbedaan dari secondary elektron dan backscatter elektron akan dibahas di video lainnya, ya. Kemudian untuk mengenai energi dispersif spektroskopi juga akan dibahas di video lainnya juga. Ya, di video ini hanya untuk melihat apa saja yang ada di specimen chamber. Ya, baik, cukup. Saya rasa cukup untuk video bagian ini.
Sampai ketemu lagi di video lainnya.